Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Badria Arazak dengan NIM 2448201114 dari kelas 1C Farmasi akan menjelaskan resum materi biologi sel, yaitu ada 3 materi. Yang pertama tentang teori sel, yang kedua organel sel, dan yang ketiga siklus sel. Materi pertama adalah teori sel. Apa itu teori sel? Sel merupakan satuan terkecil dari makhluk hidup yang melakukan metabolisme dan penyusun jaringan setiap organ makhluk hidup. Sel juga memiliki asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein dan hereditas. Sel sebagai satuan struktural yaitu sel menyusun struktur tubuh organisme. Sel sebagai satuan fungsional yaitu suatu sel dapat melakukan fungsi fisiologisnya sendiri dan mendukung fungsi fisiologis organisme. Bentuk-bentuk sel yang pertama ada uniseluler, multiseluler. Yang kedua batang atau basil, itu termasuk bakteri, bulat atau kokus, bakteri, memiliki badan buah atau mushroom. Lalu yang ketiga ada Diplococcus, Sarcina, Streptococcus, dan yang terakhir ada Staphylococcus dan spiral atau koma. Fungsi sel antara lain sebagai untuk mengeluarkan zat sisa dan untuk transfer senyawa, sebagai pertumbuhan dan perkembangbiakan, dan untuk mengambil nutrisi dan mengoksidasi. Juga terdapat ukuran sel. Ukuran sel sangat kecil. Untuk melihat sel diperlukan mikroskop binokuler elektron atau inverted dengan perbesaran 100 kali atau lebih. Lalu ada klasifikasi sel. Terbagi dua yaitu sel eukariot dan prokariot. Ditentukan berdasarkan ada tidaknya membran inti dan cara menggunakan energi atau autotrof dan heterotrof. Yang pertama, sel eukariot. Sel yang memiliki membran inti dan ada pada sel hewan, tumbuhan, dan manusia, ukurannya 1-100 dan lebih atau kompleks. Struktur sel eukariot terdiri dari membran plasma, sitoplasma, dinding sel, dan organel. Lalu yang kedua ada sel prokariotik. Sel yang tidak memiliki membran inti, ukurannya 1-10. Struktur dari sel prokariotik adalah membran plasma, sitoplasma, nukleus, ribosom, dinding sel, kapsul, bulu rambut, dan flagel. Lalu juga terdapat sel tumbuhan, memiliki dinding sel yang tebal yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, kutin, lignin, dan pektin. Memiliki kloroplas, plasmodesmata, vakuola, peroxisom, dan glioxisom. Lalu juga ada sel hewan. Tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki vakuola dan kloroplas, terdapat nukleolus, badan Golgi, sentriol, dan lisosom. Lalu terdapat sel bakteri. Kapsul berupa lapisan mukus berkaitan dengan sifat patogenis. Sitoplasma mengandung granula, spora, vakuola, dan massa. Pembentuk inti, ribosom, dan mesosom. Ada bahan penyusun sel antara lain air, karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, mineral yang terdiri dari kalsium, natrium, kalium, dan sulfur. Lalu materi 2 yaitu ada organel sel. Organel sel adalah struktur kecil di dalam sel yang memiliki fungsi spesifik. Juga terdapat inti sel. Inti sel komponen dasar dan tetap, pusat reaksi, tempat kromosom, dan biosintesis komponen di dalam sel. Inti sel berhubungan dengan RE atau retikulum endoplasma dan ribosom. Lalu terdapat protoplasma, aktif melakukan metabolisme, terdiri atas sitoplasma dan vakuola. Juga terdapat sitoplasma, mengandung senyawa organik, hasil metabolisme dan organel, terjadinya glikolisis, hidrolisis, dan proses lainnya. Juga terdapat vakuola, berisi cairan sel. Setiap vakuola dibungkus membran tonoplas yang memisahkan sitoplasma dengan cairan vakuola. Juga terdapat RE atau retikulum endoplasma. Protein yang dihasilkan dari RER antara lain adalah protein yang disekresikan keluar sel, protein integral membran, protein khusus di dalam organel. Lalu yang terakhir ada mesosom. RE pada sel jamur, pada sel prokariota berupa pelipatan membran sitoplasma untuk memperluas permukaan dalam. Mitokondria
Untuk pembangkit tenaga strukturnya membran luar, membran dalam, matriks, krista, fungsinya untuk memproduksi energi atau ATP melalui respirasi seluler. Lalu yang terakhir ada lisosom. Struktur kantongnya membran yang berisi enzim hidrolitik. Fungsinya mencerna material yang masuk ke sel, menghancurkan organel sel yang rusak. Materi yang terakhir adalah siklosel. Siklosel adalah serangkaian peristiwa yang terjadi dalam sel dari satu pembelahan sel hingga pembelahan berikutnya. Fase-fase yang terdapat dalam siklus sel adalah yang pertama adalah fase G1, pertumbuhan sel dan produksi protein. Lalu fase S, replikasi DNA menghasilkan salinan kromosom. Lalu fase G2, pertumbuhan sel lebih lanjut, persiapan untuk pembelahan. Dan yang terakhir adalah fase M, pembelahan sel dibagi menjadi mitosis dan meiosis. Yang pertama ada mitosis, pembelahan secara mitotik. Yang pertama itu dilakukan profase, kromosom memadat dan terlibat. Lalu metafase, kromosom berjajar di tengah sel. Yang ketiga ada anafase, kromosom terurai dan bergerak ke kutub sel. Dan yang keempat telofase, kromosom berada di kutub sel, sitokinesis dimulai. Yang kedua ada meiosis, pembelahan secara meiotik. Yang pertama ada meiosis 1, yang kedua profase 1 yaitu adalah pertukaran genetik, yang ketiga metafase 1, yang keempat anafase 1, dan yang kelima telofase 1. Gangguan siklus sel dan kanker dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali yang dapat menyebabkan kanker. Lalu, sel kanker mengabaikan sinyal regulasi normal dan membelah secara berlebihan membentuk tumor. Sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.